Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Guntur Maputra. Pada kali ini kita akan sharing seputar mengenai bagaimana cara kita untuk menginstal sistem operasi, dalam hal ini Windows 10 melalui flashdisk. Penasaran kan teman-teman kan? Oke, ikutin terus ya videonya ya. Oke, kita langsung ya menuju ke TKP. Yang perlu kita siapkan ya, pertama ya flashdisknya ya teman-teman ya. Jadi ada dua macam flashdisk, itu flashdisknya ada sistemnya yang berformat NTFS dan berformat PET. Jadi pastikan formatnya NTFS ya teman-teman ya, karena ada dia flashdisk yang terutama yang KW itu ya nggak bisa dibikin bootable. Jadi dia nggak bisa bikin dia booting ya, booting dari flashdisk. Jadi pastikan flashdisk teman-teman itu sudah support bootable ya, merek apapun itu. Oke, pertama kali yang harus kita lakukan untuk menginstal ya sistem operasi apapun itu melalui flashdisk kita harus mendownload software, namanya softwarenya Rufus ya. Kita klik di sini browser, masuk browser, kita akan mendownloadnya melalui link file hypo di sini .com, enter. Jadi ini merupakan website untuk mendownload ya, mendownload software ya. Jadi pada kali ini kita akan download yang namanya Rufus. Ketikkan di situ Rufus, kata keywordnya atau pencariannya. Oke, kita tunggu teman-teman. Maka di sini akan timbul ya, ada Windows Security Red. Klik saja di sini allow access untuk memberikan izin mengaksesnya. Kita lihat di sini ada hasilnya Rufus ya. Kita klik download di sini. Kita bisa baca-baca deskripsi di sini. Jadi Rufus ini dia open source ya teman-teman ya. Open source. Ini adalah Rufus adalah utility ya, yang mana dapat memformat dan menciptakan USB flash drive secara bootable ya, seperti USB key kunci atau pen drive dan stick memory ya. Jadi bisa teman-teman baca di sini deskripsinya. Kita klik aja langsung di sini download ya, download versi terbaru. Maka dia akan tampil ya, tampil di sini jendela opening Rufus ya. Kita langsung save file aja. Kita tengok di sini dia proses downloadnya sedang berlangsung, udah selesai. Kita klik kanan di sini, baru pilih open containing folder untuk membuka destinasi atau tujuan dari Rufus kita ya. Kemudian kita langsung double klik di sini ya. Tetapi sebelum kita double klik di sini, kita masukkan dulu, kita colokkan dulu flashdisk kita. Perhatikan ini teman-teman ini. Ini kan drive C, D, E, F, G dan D ya. Ini saya matikan dulu nih BD roomnya ini. Saya eject dulu ya supaya nggak banyak drive-nya. Kita colokkan flashdisknya. Nah nih, saya colokkan nih. Tengok, perhatikan ada kan removable H di sini. Ini dia muncul ini dari flashdisk kita. Jadi pastikan flashdisk teman-teman ini tidak ada data yang penting ya. Kalau sudah ada data yang penting harus di backup dulu. Kenapa? Karena nanti pada saat kita menggunakan Rufus ini untuk membuat bootable-nya, maka seluruh data kita akan ditimpa ya. Jadi akan diformat, akan hilang. Jadi pastikan data-datanya itu sudah di backup ya, data-data pentingnya. Jadi misalkan seperti ini ya, ini data nanti akan hilang ya, tertimpa dengan sistem operasi yang kita bikin bootable-nya. Oke, kita langsung ke download tadi. Ini Rufus, kita double klik di sini. Maka akan muncul ya jendela di sini. Kita pilih yes saja ya. Untuk mengizinkan aplikasi ini membuat perubahan pada PC kita, klik yes. Kalau misalkan tampil seperti ini, apakah engkau ingin untuk mengizinkan Rufus untuk mencek untuk aplikasi update secara online? Klik aja no ya, karena kalau misalkan teman-teman mau mengupdate ya silakan update. Tapi pada kali ini saya klik no saja. Maka akan muncul di sini secara otomatis ya, drive H kita yang flashdisk tadi akan terdetek di sini ya. Ini otomatis ya, device-nya ya akan terdetek, terbaca di sini. Jadi di sini mereknya Toshiba ya flashdisk saya. Kemudian kita pilih di sini disk ISO IMAX ya, disk ISO IMAX. Kita pilih ya, kita pilih di sini file ISO dari sistem operasi, dalam hal ini Windows 10 yang sudah kita download ya. Jadi teman-teman bisa download file ISO-nya di Google ya, atau di website official dari Windows. Pada kali ini saya sudah download, saya simpan di drive app, di artikel, kemudian di software. Sesuaikan dengan folder tempat teman-teman menyimpan ya, menyimpan file ISO tadi yang sudah di download sebelumnya.
Ini ya, di sini ada dia Windows 10 profesional ya, yang saya akan buat bootable-nya yang dia 64 ya, 64 bit. Di sini ada 86 ini 32 bit. Jadi saya akan buat file bootable-nya, USB bootable-nya dari flash disk Windows 10 profesional versi 64 bit. Kita klik di sini, kemudian kita pilih open. Kemudian setelah kita memilih file ISO-nya, di sini kita bisa mengubah di sini partition scheme-nya menjadi formatnya MBR. Ya. Selanjutnya pada volume labelnya kita bisa beri nama misalkan Win 10_64 bit. Kemudian file sistemnya kita buat dia formatnya NTFS ya. Kemudian kita klik di sini start. Di sini ada tombol peringatan dari Rufus ya. Ini peringatan warning. Ini artinya semua data pada device flash disk kita ini ya akan destroy ya, akan dimusnahkan, akan hilang ya. Untuk melanjutkan dengan operasi ini klik OK, untuk keluar klik cancel. Karena kita mau melanjutkan kita klik di sini OK. Oke, maka proses di situ ya pembuatan flash disk bootable kita sedang berlangsung ya teman-teman ya. Kita bisa tunggu ya. Tunggu dulu prosesnya. Sedang mengcopy ya file ISO-nya. Silakan tunggu saja. Oke, maka di sini ya kita lihat ya, di sini proses pembuatan flash disk bootable-nya sudah selesai ya. Tadi kita lihat di sini startnya sudah aktif ya. Jadi prinsipnya teman-teman kalau mau membuat flash disk bootable ya dengan sistem operasi yang lain, prinsipnya sama saja. Jadi tinggal teman-teman pilih ya sistem operasi ya yang ingin teman-teman buat flash disk bootable-nya, baik itu sistem operasinya Windows 7, Windows 8 atau Windows 8.1 maupun Windows 10, bisa teman-teman lakukan dengan langkah-langkah yang sama. Oke, karena sudah selesai kita klik di sini close. Oke, maka di sini kita lihat ya. Di removable di sini dia sudah berisi ya pengaturan setup dari Windows 10 yang sudah kita buat tadi. Oke, teman-teman ikutin terus ya pada video selanjutnya bagaimana cara menginstal laptop kita atau PC kita ataupun komputer kita dengan flash disk bootable yang sudah kita buat, yang sudah kita masukkan sistem operasi ke dalamnya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan loncengnya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat pada video selanjutnya. Ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi teman-teman kita akan instalasi ya sistem operasi Windows 10 ya yang 64 bit. Jadi bisa teman-teman sesuaikan nanti mau 32 bit atau 64 bit. Pada kali ini saya akan menginstal Windows 10 dengan bitnya 64 bit. Ini sudah saya siapkan tadi ya. Pada video sebelumnya sudah dimasukkan dia bootable-nya. Kita sudah buat bootable dari sistem operasi Windows 10 di flash ini. Jadi pertama sekali kita colokkan ya di port USB kita, universal serial bus kita. Dari flash disk kita ini kita masukkan. Kita lihat dia posisinya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita tekan tombol power pada laptop kita atau pada PC kita ya teman-teman. Kita akan atur bootable-nya, tekan tombol F2 ya. Tekan tombol F2. Maka kita akan masuk ke tampilan BIOS. Kemudian kita arahkan pada menu boot di situ. Ada menu boot di situ. Kita rubah dia boot priority ordernya. Yang ini kan dia dari harddisk ya teman-teman ya. Ini dia sudah terbaca USB HDD-nya, mereknya Toshiba di situ. Jadi kita akan rubah dia posisinya atau dia urutannya USB flash disk kita menjadi priority order yang pertama, yaitu caranya
teman-teman bisa di sini baca ya. Di sini ada F5 atau F6 di sini. Ini artinya change value, artinya mengubah urutan di sini. Jadi ada juga dia laptopnya dia pakai tanda plus dan minus. Jadi silakan teman-teman baca. Di sini kita tekan F6 untuk mengataskan dia, maka posisinya akan berubah ya, dari nomor 2 menjadi nomor pertama USB-nya. Selanjutnya kita bisa exit ya, tetapi kita pilih di sini exit setting change, atau kita bisa menekan tombol F10 pada keyboard kita. Ini F10, ya tekan F10, maka akan tampil pesan ya, pesan setup confirmation di situ, yaitu untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan dan keluar sekarang. Kita pilih di sini yes, kemudian tekan enter. Maka proses booting akan dilakukan ya teman-teman, atau teman-teman bisa tekan F12 ya di sini ya, untuk langsung memenuh boot ordernya. Bisa juga, tapi harus diaktifkan dulu di menu BIOS-nya. Oke, masuk melalui ya, atau booting melalui USB flash disk kita tunggu. Itu sudah ada tampilan Windows ya, jendela Windows di situ. Maka di situ akan tampil ya teman-teman ya. Untuk bahasa untuk menginstalnya kita biarkan saja pilihannya pada English ya, atau bahasa Inggris. Kemudian untuk time dan currency formatnya di sini kita rubah dia bahasanya menjadi Indonesia ya. Indonesia di situ. Indonesia kita pilih Indonesia. Kemudian untuk keyboard atau input metodenya kita biarkan saja dia US. Kemudian kita klik di situ tombol next. Maka akan tampil di sini yaitu ada pilihan link install now. Ini artinya untuk menginstal ya sistem operasi ya, dalam hal ini Windows 10. Kita pilih atau kita klik di sini install now. Kita tunggu, maka akan ada pengaturan akan sedang dimulai ya teman-teman ya. Setup is starting. Maka di sini teman-teman akan diminta ya, diminta product key. Jadi kalau misalkan teman-teman beli lisensi dari Windows ini, teman-teman bisa memasukkan ya pada bagian belakang kotak ya Windows yang sudah kita beli. Jadi formatnya seperti ini. Pada kali ini nanti saya akan mengaktifkannya ya. Kita pilih saja di sini skip. Selanjutnya di sini ada pilihan ya, memilih sistem operasi yang ingin kita install ya. Di sini saya pilih yang dia Windows 10 yang profesional ya, supaya dia fiturnya lebih lengkap daripada Windows 10 yang home ini. Kita pilih yang Windows 10 profesional. Jadi mungkin teman-teman ada CD-nya ya, yang dia mungkin ada yang satu aja ya, Windows 10 profesional. Di sini ada dua sistem operasi ya, versinya yang Pro sama Home Edition. Kita pilih yang Windows 10 profesional. Kemudian kita klik di sini next. Di sini akan ada ya, ini lisensi atau aturan persetujuan. Kita klik di sini tanda centang ya. Kita menerima lisensi persetujuan ini untuk bisa melanjut. Kemudian kita klik next. Di sini ada jenis tipe instalasi yang ingin kita install. Di sini ada upgrade. Misalkan teman-teman dari Windows 8 ya atau Windows 8.1 mau bermigrasi atau mau mengupgrade ke Windows 10, teman-teman bisa pilih pilihan ini, upgrade. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah teman-teman install pada sistem operasi sebelumnya itu nanti tidak akan hilang di sistem Windows 10 yang akan kita install atau upgrade. Pada kali ini saya pilih custom ya. Kita menginstal hanya Windows, tetapi diperhatikan di sini, ini file pengaturan dan aplikasi tidak akan dipindahkan pada Windows dengan pilihan ini ya. Jika kita atau jika engkau ingin untuk membuat perubahan pada partisi dan drive, mulai komputer menggunakan disk instalasi ya, kami merekomendasikan untuk membackup ya filemu sebelum untuk melanjutkan. Jadi teman-teman bisa nanti backup ya, tapi nanti saya jelaskan untuk lebih lanjut. Klik custom ini. Maka di sini akan ada pilihan di mana engkau ingin menginstal Windows-nya. Nah, ini di sini sebelumnya saya sudah partisi ya teman-teman ya.
Di sini saya akan coba lagi ini membuat partisinya kosong lagi, membuat partisinya satu ya, unformat ya. Kita delete dulu nih. Oke. Ini akan berubah jadi namanya unallocated space ya. Kemudian pada drive 0 ini partisi 1 ini kita pilih delete. Oke. Maka dia akan menjadi satu. Yang perlu teman-teman perhatikan pada saat melakukan ini, pastikan ya, teman-teman harus paham dulu drive teman-teman. Jangan nanti ada data teman-teman delete langsung, bisa kacau, makin kacau ya. Install nggak selesai, data hilang. Jadi kalau misalkan di sini saya contohkan, ini dia udah press ya, press teman-teman. Jadi saya akan coba untuk mempartisi dari drive ini. Caranya yaitu dengan cara klik drive ini, kemudian kita pilih di sini new. Kita bisa mengetikkan berapa ukuran ya dari partisi yang kita inginkan dalam ukuran megabyte ya teman-teman. Misalkan di sini ukurannya 232,9 GB. Misalkan untuk sistemnya kita mau dia 70 misalkan, atau 50 GB ya. Coba kita masukkan, berarti kalau 50 GB itu dikali 1024 ya megabyte ya. Tapi karena ini kita bikin aja 51 ya, 51.000 ya, 51.000 megabyte. Kita klik di sini apply. Ini ya, ini akan ada pengaturan Windows ya. Kita pilih di sini ya, Windows akan menciptakan tambahan partisi untuk sistem file ya. Kita klik aja sini oke. Maka di sini akan dibuat ya ini ya tadi ya, sistem reserved ini ya otomatis. Ini yang tadi kurang lebih ya 49,3 ya, nggak sampai 50 GB ya. Silakan teman-teman nanti kalikan 1024 MB ya. Kemudian di sini ada drive 0 yang belum teralokasi ya. Teman-teman bisa melakukan format di sini. Jadi kalau nanti nggak diformat, nanti nggak tampil nanti di Windows Explorer. Klik di sini new, kemudian klik di sini apply ya, untuk menggunakan seluruh size yang ada di sini. Kemudian bisa teman-teman tentukan dia yang mana sistem C-nya ya. Itu dia bagaimana cara untuk melakukan partisinya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menginstal sistemnya saja, misalkan ini drive yang partisi 3 ini teman-teman sebelumnya punya data ini. Jangan nanti teman-teman delete atau format, karena nanti datanya bisa hilang. Jadi yang bisa diformat itu yang sistemnya aja. Dalam hal ini partisi yang kedua ya. Itu kalau kita mau memperbarui sistem operasi kita. Pada kali ini saya akan membuat satu partisi saja ya, karena ini saya pakai SSD ya. Jadi harddisknya di sini ada, cuman saya cabut supaya tidak membingungkan, supaya tidak banyak partisi di sini ya teman-teman ya. Saya akan buat partisinya jadi satu aja. Saya hapus lagi di sini. Oke. Kemudian yang partisi yang kedua juga saya hapus. Oke. Kemudian yang partisi yang satunya sistem reservednya juga dihapus. Oke, delete ya. Oke. Maka dia akan berubah menjadi satu partisi lagi. Kita klik di sini, kita pilih new di sini karena kita mau membuat satu partisi saja. Ya kita gunakan semuanya teman-teman. Klik di sini apply. Ya, maka akan dibuat ya tambahan partisi tadi ya, sistem reserved tadi. Klik di sini oke. Secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman harus paham ya, ini otomatis dibuat sistem reserved ini. Jadi kita akan install dia C-nya di partisi yang kedua ini. Kemudian kita pilih di sini next. Maka di sini ada proses ya instalasi Windows. Ini dia agak lama ya prosesnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tunggu ya. Tunggu prosesnya sampai dia 100%. Itu masih melakukan proses copy file Windows ya teman-teman ya. Kemudian ada proses memperoleh file untuk siap diinstalasi. Oke teman-teman, silakan tunggu ini ya, proses ini sampai selesai.
Oke, itu akan terjadi ya. Windows akan butuh restart untuk melanjutkan. Itu ada waktunya, kita pilih di situ ya, restart ya. Maka laptop kita akan restart ya teman-teman ya. Oke, maka akan terjadi proses restart teman-teman ya. Perhatikan di sini kita harus cabut nih ya, cabut flash disknya ya sebelum dia masuk ke apa kita. Tetapi ada juga kondisinya nggak perlu dicabut ya teman-teman ya. Jadi kalau dia masuk ke proses booting sistem operasi dari flash disk, jadi sebelum nanti masuk ke bootingnya itu dicabut flash disknya. Tetapi ada juga sistem operasi yang nggak perlu dicabut teman-teman. Di sini ada di sini it's time to enter the product key ya. Ini waktunya untuk memasukkan product key ya. Jadi teman-teman bisa masukkan product key tadi di sini. Pada kali ini saya pilih di sini do this later aja ya. Lakukan ini kemudian nanti. Kita pilih di sini do this later. Di sini ada ya. Oke, kita biarkan untuk koneksi di sini, koneksi ke WiFi kita. Kita pilih di sini skip di step saja ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya WiFi mau connect, bisa teman-teman connect kan ya. Kita pilih sini skip di step saja untuk mengabaikan. Kemudian di sini ada pilihan ya. Pilihan di sini ada pilihan UC Express Setting. Jadi kita di sini menggunakan pengaturan express ya atau cepat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau melakukan pengaturan secara customize, di sini ada customize setting ya teman-teman ya. Bisa teman-teman pilih di sini customize setting, atau bisa juga teman-teman gunakan UC Express Setting di sini ya. Pada kali ini saya memilih customize setting ya teman-teman ya, untuk mengatur. Jadi di sini bisa teman-teman atur ya, dia on atau off. Di sini ada personalisasi ya, ada lokasi di sini. Kita biarkan dia on, baru kemudian kita pilih di situ next. Kita klik. Ini biarkan saja kosong. Maka jika kita tadi langsung menggunakan UC Express, maka tampilnya langsung ke sini teman-teman, ke just a moment. Nah, itu bedanya. Di sini kita bisa masukkan ya username kita. Misalkan username di sini saya bikin IT Host Media Center. Misalkan di sini saya bikin namanya IT Host Media ya, IT Host Media Center. Baru kemudian kita bisa masukkan password di sini, yakinkan dia aman ya. Bisa ini masukkan password di sini, kemudian kita masukkan password lagi. Kemudian ini password ini artinya clue ya. Clue atau misalkan supaya kita ingat passwordnya teman-teman ya. Pertanyaan lah seperti itu ya. Pada kali ini saya tidak akan bikin password di sini. Saya langsung aja di sini dia klik next. Akan ada di situ sambutan ya. Hi gitu ya. Ya, kami akan men-setting sesuatu untuk engkau ya. Di situ ada bacaannya. Ini tidak akan berlangsung lama ya. Ini sedang mengatur aplikasi kita ini. Oke, kita akan mulai ya. Let's start di situ ada ya. Kita akan mulai di situ. Maka di sini akan tampil ya. Tampil di sini ya. Ini desktop dari sistem operasi yang sudah kita install ya. Kita klik di sini. Ini dia username yang kita masukkan tadi ya. Namanya IT Host Media Center. Maka kita berhasil sudah melakukan instalasi. Oke, kita sudah berhasil melakukan instalasi ya. Kita klik di sini ya, di tombol start ini. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih di situ sistem ya teman-teman ya. Kita pilih di situ sistem. Ini dia ya spesifikasi dari sistem tipe di situ ya. Jenis sistem di situ 64 bit, sistem operasinya ya. Jadi teman-teman bisa menginstal ya
menginstal driver ya, driver dari laptop teman-teman ya, supaya sinkron dengan sistem operasi yang digunakan, dalam hal ini Windows 10. Kemudian teman-teman juga selanjutnya bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang teman-teman butuhkan ya. Itu tadi ya, bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 10. Jadi penerapannya tidak jauh berbeda dengan sistem operasi yang lainnya, baik itu mungkin ada Windows 7, Windows 8 atau Windows 8.1. Prinsipnya sama saja, cuma sistem operasi yang berbeda. Jadi tinggal teman-teman ikuti saja. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda lonceng ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai tips dan trik hobi dan seputar lainnya dari channel Guntur Maputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.